Selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan membahas ayat yang sering diperdebatkan oleh sang debaters. Ayat tersebut adalah di Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat ini dijadikan pembenaran oleh sang debaters untuk membuat Yudas Iskariot dibenarkan perbuatannya. Artinya, walaupun Yudas Iskariot tidak setia, namun Allah tetap setia sehingga Yudas Iskariot mendapat keselamatan oleh karena kesetiaan Allah. Sang debaters tidak membaca keseluruhan dari kitab Roma ini. Dia hanya mengambil sepenggal ayat sebagai pembenaran bahwa Yudas Iskariot itu harus selamat. Saya katakan sang debaters mengambil ayat untuk membenarkan Yudas Iskariot harus selamat. Kalau kita baca di ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel. Kenapa ditujukan kepada bangsa Israel? Karena pertama-tama kepada mereka lah tentang janji itu diberitakan. Namun walaupun janji itu diberitakan kepada bangsa Israel, sedikit pun bangsa Israel tidak percaya. Nah, pengertian ayat ini bahwa jika di antara mereka ada yang tidak setia, ini dimaksudkan kepada bangsa Israel. Mereka yang terlebih dahulu menerima hukum Taurat, dan mereka terlebih dahulu menerima sunat secara lahiriah. Namun bangsa Israel tidak setia. Makanya firman Tuhan katakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ketidaksetiaan bangsa Israel tidak membatalkan kesetiaan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham lewat keturunannya lah. Kemudian Allah juga berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan dikokohkan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya ini, Rasul Paulus banyak berbicara mengenai orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi yang pertama kali menerima janji. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di video sebelumnya, terjadi pertentangan antara orang-orang yang bersunat secara lahiriah dan orang-orang yang tak bersunat yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dan di Kisah Para Rasul pasal 15, para rasul sudah memutuskan bahwa sunat secara lahiriah tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah penebusan lewat Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan. Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sangat jelas yang dimaksudkan adalah bangsa Israel, bukan Yudas Iskariot. Kemudian kalau kita baca lagi di ayat seterusnya, Roma pasal 3 ayat 8, bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, nah ini, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Apa kata Rasul Paulus? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Artinya sama sekali Rasul Paulus tidak mendukung perbuatan jahat. Bangsa Israel, mereka lah terlebih dahulu yang menerima hukum Taurat. Justru mereka membuat patung-patung sebagai pengganti Allah, sehingga Allah murka kepada bangsa Israel. Kemudian
Ketika Yesus yang adalah penggenapan hukum Taurat itu turun datang ke dalam dunia, demikian juga mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat itu, tetapi justru mereka salibkan. Walaupun bangsa Israel sudah melakukan keonaran, ketidaksetiaan kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah membatalkan kesetiaannya. Tentunya bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel, banyak yang ditewaskan di padang gurun. Yang selamat hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya ditewaskan di padang gurun. Yang sampai ke tanah Kanaan adalah orang yang lahir di padang gurun. Artinya apa? Tuhan tidak membatalkan hukumannya bagi orang-orang yang memberontak kepadanya. Tuhan tidak membatalkan hukumannya bagi mereka-mereka yang berbuat jahat. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ia berbuat jahat. Jikalau sang debaters mengambil Roma pasal 3 ayat 3 ini untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat, maka saya katakan ayat ini tidak ada keterkaitannya dengan Yudas Iskariot. Kesimpulannya adalah sang debaters memaksakan ayat Alkitab untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat. Perlu digarisbawahi, sang debaters memaksakan ayat untuk mengharuskan Yudas Iskariot selamat. Tapi Alkitab mencatat, Rasul Paulus berkata di ayat 8 tadi, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian juga Yudas Iskariot. Ketidaksetiaan Yudas Iskariot tidak akan membatalkan kesetiaan Allah, tetapi ketidaksetiaan Yudas Iskariot membawa dia kepada hukuman. Demikian video dari saya. Jika video ini sudah menjawab perdebatan dari sang debaters, silahkan di like, komen yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.